menang bukan mendominasi. Chelsea juga juara zaman Jose Mourinho, zaman Antonio Conte. Ya yang mendominasi siapa? Pep Guardiola. Cidobi Martin emang Lu samain Cido Martin sama Liam Delap. Jagoan Liam Delap lagi. Satu doang anjing, siapa lagi? Hutchinson, Omar Hutchinson. Lu gila. masih ada Bruno Fernandes. Kipernya Palmer. Gua ada Bruno Fernandes bangsat. Masih ada Bruno. Lu bilang bench. Masih ada Martin anjing. Maguire. Delop, gua ada Mason Mount. Gara-gara mau salah top skor Liverpool terus tiba-tiba Liverpool hancur gara-gara Ya nggak ada iyalah, masalah. gimana? Ya belum tentu juga. Bola nih, Lah sekarang gini gue balikin, kalau Haaland tiba-tiba keluar dari City musim depan City hancur gitu. Enggak, lu jangan katro gitu lah anjing. Kenapa jadi sarkas-sarkas gitu bego? Katro lu begitu. Apa lu yang peringkat satu? Apa? Anjing. Enggak usah. Objektif aja. SAF nomor 1. Astagfirullah. Objektif aja. Bego nih orang nih. Kembali lagi di 3 on 3. Ini adalah perdebatan terakbar yang terjadi di dunia ini, masalah sepak bola. Ini depan saya ribut mulu, ngapain sih Anda? Aduh, ya sudah langsung aja kita kasih ke bumpernya Pak Agil. Iya. Target akhir bulan puasa. Apa kan? Oh iya, Akhir bulan puasa. sebelum kita mulai, Ayo, tebak-tebakan pasti ngomong statistik nih. enggak, sebelum kita mulai, ayo di follow, dipencet, di follow atau di subscribe YouTube-nya Grombol. Subrek. Karena statistik menyebutkan Berapa sekarang? Ayo sebut. Kagak. Pokoknya dia banyak orang yang nonton belum subscribe. Tinggal pencet subscribe, ini tuh gampang. Tek gampang, tahu enggak? Dipencet tombol merah. Pencet tombol merahnya Gini, ya. jadi walaupun lo di komen mau ngomel-ngomel, tapi subscribe dulu. Iya. Kita terima. Oh dikira mau dibilang Karim. Ganteng. Ya. Iya. Udah Pak, lanjut Pak. Nunjuk. Gak punya etika. Akhir kan. Lanjut ya. Yang belum follow di sini ada Hakim Garis and Partners. Ada Karim Nasar lagi. Ada Arsenal Folks, ada ponakan Haji Damong. Dan ada Juliano nggak disebut. dan ini kan mau disebut. Lo berdasarkan subscribe followers ya tadi nyebutnya. Gue paling rendah followersnya. Don Juliano Juliano Sports. Jerry Julian. Pokoknya bahasa apa aja di sana semua Julian ya. udah bisa nemu namanya. Pokoknya ikutin semua grup Soto Telegram FPL. kita udah 5.000 orang yang mau dengerin Spotify dan follow semua akun sosmed Grombol. Oke, itu dia. Oke, langsung aja kita mulai. Tim kiri ada Hasan, Basya, sama Jerry. Nama timnya? Gak pakai nama tim, capek juga. Tim kanan ada Karim dan duo HGP Ihsan dan Tim Yuda. nasi uduk. Tim nasi uduk. Tim nasi uduk. Kita tim Sate Habib. Sponsor. Enggak boleh ya. Ayo tim lukisan flyover. Oke. Langsung seperti biasa kita mulai dari tim kiri dulu ya. Tim apa? Lalu Diumpetin dong. tim nasi uduk. Jangan diumpetin dong. Emang ada yang ngumpet? Nggak dengerin tadi gue. Lukisan flyover. Tim ceklekan. Langsung masuk. Tim ceklekan. Terus si Ganyang. Gila lu produser gila. Emang gak boleh. Emang ada apa yang lukisan flyover? Nggak demen aja. Waduh. Let's go. Apa ya? Argumen pertama. Arsenal akan mendominasi sepak bola Inggris dalam 10 tahun mendatang. True dong. True or false? Oke, sekali lagi. Arsenal akan mendominasi sepak bola Inggris dalam 10 tahun mendatang. True dong. Kuak. Dipaksa jadi orang gila gue. Oke, sekarang gue minta dari tim nasi uduk Jerry untuk kasih opening statement. Coba, karena Hasan sama Basyat Arsenal. Biar makin kedengeran semua orang. Kita akan Sekali lagi mainin alat. Berantem tangan kosong kita. Ayo Jerry, silakan. Oke Bang, kita bahas pastinya sepak bola ini progresif ya. Sepak bola progresif pasti ada masa Oke, jawaban kita true pastinya karena nggak perlu Arsenal dijawab adalah lah. OTW menjadi tim terbaik di dunia. Sepak bola tuh progresif Bang. Ada di masa kita ngebangun, ada di masa kita nanti enjoy hasilnya. Arsenal nih 3 tahun belakang kita sih. Arsenal dari 2022-2023 peringkat 2. 2023-2024 peringkat 2.
Tinggal ditunggu aja masanya untuk kita juara ya. Arsenal tunggu aja. Ketika udah juara, nggak akan turun-turun. Ketika udah juara nggak bakal ada yang bisa nurunin. Arsenal pastinya ya. The best team in the world. Gila. Ya itulah. Kita pokoknya bahas masa progresifnya. Sekarang Arsenal masih masa pembangunan. Dengan terus. nanti cedera banyak tapi masih sekarang peringkat berapa Bang di Premier League Bang? Peringkat 2 dengan cedera banyak. Nggak perlu beli 200 juta. Gak perlu beli pemain dengan 200 juta. Bayang-bayangin Bukayo Liverpool. Saka. Bukayo Saka pahlawan Arsenal lagi nggak ada, Arsenal bisa tetap peringkat 2. Ini menunjukkan Tanpa Saka betapa ada mewahnya. Ada Nuanez gila. Ya Itu udah. lu gak tahu Golden Boy. Anak Tuhan kedua gak tahu lu. Starboy. Sotoy. Oke, cukup dari Jerry. Mantap walaupun dibisik-bisik. Langsung ke tim lukisan flyover. Menurut kami Sangat setuju. Kok terus sih? Setuju bagus. Volt. Arsenal akan mendominasi sepak bola di 10 tahun terakhir. Depan, 10 tahun ke depan, Datang. woi. Oh, 10 tahun ke depan ya, 10 tahun terakhir belakang dong. saran terbaik saya untuk yang nonton kan biasanya ada chapter ini di skip aja. Oke. Pasti ini nggak debat, oke sih. Iya, Ini bias tidak akan debat. Ini suatu hal yang menurut gua it's a disgrace to Real Madrid. It's a disgrace to Barcelona. Jadi kayak Inggris kan, Pai? Enggak. Apa ke depannya? Sepak bola Inggris. Oh, sepak bola Inggris. Ya udah. It's a disgrace for to Manchester Liverpool. City. It's a disgrace to Manchester City. It's a Terus, disgrace ada lagi, Sa? to Manchester United. United. Wow, peringkat 15 disgrace. 10 tahun ke depan apakah kita tetap 15? Ya tetep lah, jelas. Peringkat 15. Arteta dulu musim pertama. Baik. Peringkat 8. 8, sorry. Nggak belasan, sorry. Nggak peringkat Dua kali Satu opening nomor statement, doang. Pai. Gua opening statement dibantah lagi, Pai. Iya, yang sopan. Dua kali, Pai. Masa Tolong opening ini dibantah lagi. dominasi sepak bola Inggris dalam 10 tahun ke depan. Dominasi. Ya. Yang pernah mendominasi cuman dari kota Manchester, Bos. Dua. Antara Manchester United atau Manchester City. United mungkin Bang, peringkat 15. Yang sudah pernah, gue bilang. Oh, yang udah pernah. Nggak, Ini masih lu opening. lama mulu, Pai. Open iya pakai bal gue shootin dia ngamuk. Iya. Terus udah belum? Gua kokop nih mic nih. Pokok. Iya, jadi Kayak lo begini. enggak. Jadi begini, gua ngerasa kita nggak bisa memprediksi masa depan. Betul. Nggak, lebih ke dia megang gue ya. Kita Ya gimana nggak mau dipotong Iya, kayak gitu lebih- argumennya. kita nggak bisa memprediksi masa depan. Karena ini hal yang lucu untuk Betul. dibahas. Kita bisa ngelihat Anjing. yang sudah memulai untuk progresif ke depan itu nggak cuman dari Arsenal. Kita ngelihat Chelsea, Aston Villa, Newcastle, United. Nottingham Forest, Terus? Bournemouth, Terus? Liverpool, Brentford, Leicester City, Ipswich Town, Everton. Oke. MU baru. Itu aja cukup menurut Oke, cukup. Jadi selama 10 tahun terakhir City mendominasi Liga Inggris. Yes. Iya betul. Ya. 10 tahun sebelumnya MU. Kita buka lagi dari kiri dan dimulai Royal Rumble ya. Apakah Arsenal setidaknya bisa mengikuti jejaknya Manchester City 10 tahun terakhir? Insya Allah, Pak ya. Insya Allah bisa, Pak. Coba, silakan. Ya tapi kalau kita ngeliat tren 3 tahun terakhir, walaupun Arsenal nggak juara apa-apa, kita ngeliat lah peningkatan yang cukup signifikan lah, lumayan cakep lah. Harus diakui, walaupun nggak juara apa-apa, progres Arsenal kelihatan dong, walaupun cepat. Iya nggak? Iya jawab lu ya. Gak yakin sama sekali dia. Gak meyakinkan. Lanjut ngomong. Gue Kita sekarang Royal Rumble pun diam. cerita. Gue pengen dengerin dongeng lu semua. Puas-puasin. Iya. Gue belum dengar dari Basya, gue kepo banget dari Basya. Iya. Pak, dominasi ini kan nggak harus juara ya Pak ya. Anggap gini lah, dominasi itu dari 10 tahun 8. 5-nya dia punya juara. Sekarang baru 3 nih. Weh, 5. 10 tahun depan dari Enggak, Arsenal kan Iya, enggak Progres. tahu usah dari 10 tahun dari selesai musim ini 10 tahun ke depan. 2024 Tiga. sampai 2034. 2025, dari 2025. 2025. Dari season selesai. Dari season ini selesai. 2025 sampai 2035. Pokoknya dari season 2025-2026 sampai season 2035-2036 gitu. Oh iya jelas lah. Ada tuh bakal ada 5 piala tuh. Insya Allah. Iya, kalau di Insya Allah. bisa ngomong apa. Saya dulu ya. Nah, Saya dulu ya. ini yang gua Saya dulu tunggu ya. nih, ini gua tunggu nih. Jangan dipotong ya. Enggak. Sumpah enggak. Enggak ya. Sekarang kita ngomong statistik yang head to head dulu. Dalam
2 tahun terakhir di Liga Inggris tidak ada tim dari top 6 tidak ada yang bisa mengalahkan Arsenal. Satu. Jangan dikatakan kamu dipotong dulu. Ya kan? Terus sekarang kita ngomongin masa depan, 10 tahun ke depan. Kita lihat klub top 6 masing-masing ya. City. Paling Pep 2 tahun 3 tahun lagi cabut. Setelah itu siapa yang gantiin? Siapa yang gantiin ya? Hancur tuh Chelsea. Emang Todd Boehly sama Clear Lake udah cabut. Tim lu tuh sekarang udah ngikutin Brighton, udah polanya tuh kayak Brighton. Bukan tim yang untuk juara. Udah mulai ini. MU mau beli siapa? Liverpool. Oh maaf ya. Mau Salah cabut. Virgil van Dijk cabut, terus Salah cabut. Lu mau siapa yang bisa gantiin Salah? Presidennya bego. Siapa yang paling visible untuk mendominasi 10 tahun ke depan? Emang. Dari argumentasi saya tersebut, tadi yang saya ucapkan ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Coba jawab. Emang untuk lo menjadi sebuah tim yang mendominasi, lo jangan lupa lo harus butuh presiden yang bagus. Betul. Apakah Anda suka dengan Kroenke? Tidak. Ya udah selesai. Tapi bukan kalau fans udah benci sama atasannya, berarti ketahuan tuh tim nggak mungkin dominasi. Betul. Apakah kita pernah ngelihat fans City muter-muter ke Syekh Mansur out. Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah pas di zaman Ferguson ada yang ini Glazer anjing? Nggak ada. Apakah dulu Chelsea nggak pernah dominasi ya? Ya sorry. Mana kayak begitu? Kita ngomongin secara fakta. Fakta loh, bukan opini. Kita bukan opini. Kita ngomongin fakta ya. Manchester City mendominasi di zaman Pep Guardiola. Bukan di zaman Mancini. Pellegrini menang bukan mendominasi. Chelsea juga juara zaman Jose Mourinho, zaman Antonio Conte. Ya mendominasi siapa? Pep Guardiola. 10 tahun terakhir Pep Guardiola mendominasi. Itu enggak dominasi, juara. Mancini. Itu juara 2012. Pellegrini bukan dominasi. Bukan dominasi. Dalam 3 tahun Leicester City juga juara. 3 tahun menang 2. Kan 10 tahun ini. Enggak pada gitu. Dalam 3 tahun enggak perlu Pep aja 3 tahun menang 2. Chelsea 3 tahun menang 2 kali juga. Arsenal juga 2004 sama 2002 menang 2 kali, Bang. Kita ngomong 10 tahun ke depan. Gua Berdasarkan tidur. fakta-fakta yang saya bilang tadi, ayolah realistis lah. Kecuali Guardiola stay 10 tahun lagi, kita ngobrol. Lu yakin Guardiola stay 10 tahun lagi? Enggak, masa dia ngerasa ancaman terbesarnya ada di Manchester City doang 10 tahun. Iya mak kayak Selain City siapa lagi? Jujur aja sekarang. lu musim lalu kalah sama siapa biar peringkat lu turun. Dominasi bukan kalah, Bos. Ya, Lu karena itu, pahami sabar arti kata-kata dulu. dominasi. Bisa mendominasi. Ada kemungkinan lo tuh nggak slip. Iya. Lo tuh nggak slip. Dominasi itu nggak slip. Kayak Manchester City, kita nontonnya bosan. Nggak mungkin slip nih orang anjing. Iya. Peringkat 1 terus. Emang lu mikir Arsenal nggak bakal melakukan investasi misalnya beli striker tahun depan? Bakal. Yang ngebuat kita kan Kita- slip. Ya ini kan pertanyaan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang. 10 tahun ke depan kita bisa berkaca dari 5 tahun ke Lo belakang. enggak? Iya, enggak dong. Kalau kita Berarti masa lalu lu adalah masa depan lu. lo enggak berkaca. Kita Pas. melihat- Ya udah berarti lagi nih, harus berarti Enggak gini, soal 5 tahun ke belakang tetap Arteta. Iya enggak? Iya. 5 tahun ke belakang tetap Arteta. 5 tahun ke belakang tetap Kroenke. 10 tahun ke depan tetap Arteta dong. Enggak juga. belum lah, tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Lah terus lo dari mana jaminan kalau lo yang bakal kalau yang itu juara? dia. Kayak lo bilang soal Manchester City mendominasi karena adanya Pep Guardiola. Oke, anggap aja 5 tahun depan Arteta, oke. 10 tahun. Oke, Arteta gue yakin. 10 tahun. Iya, yakin gue. 10 tahun. Bang Hasan. Bang Hasan. Insyaallah ya. Coba Bang Hasan. Ayolah, dengan Arteta yang sejauh ini juga belum bisa memenangkan. Ya cuma FA Cup Kecuali Iya, nih. iya, iya, iya. Kecuali Kita ngeliatnya Lah, kita gini, Tottenham Hotspur. Oke. Tottenham Hotspur. Pemain gila-gilaan terus. Beli pemain gila-gilaan, pelatihnya sempat peringkat 2, sempat ada masanya dia di peringkat 2. berturut-turut gak? Pas Leicester menang. Satu musim Leicester doang, menang. 2015-2016. Masuk Dortmund final juga Liga masuk. Champion. Dia terus ngapain di final? Tetap peringkat 2. Runner up, juara enggak? Peringkat 2. Terus apa kok jadi dibanding-bandingin sama sama progres juara? Arsenal? Mungkin juara. Masa progres Spurs dibandingin sama progres Arsenal aneh juga. Loh kenapa enggak kan gue bilang gue ngasih argumen menurut gue ada tim juga yang bisa ngerasain peringkat 2. Ya berapa lama? Berarti Progresnya bisa gimana? berarti Ngapain aja di satu musim? Sekarang gue tanya Arsenal selama 1 musim ngapain? Ya progres, ada progres. Malah grafiknya berapa meningkat. musim lalu 2 sekarang berapa dia? 2.
Emang kan 2? Sekarang Kan 3 dia. Enggak, sekarang Sorry, dua. guys. Gua kira Cuman 3 sekarang dia. regresif dong. Dimana yang di 3 musim lalu lo sempat 1 jadi kedua. Oke. Tapi jumlah poinnya lihat dong, jumlah poinnya lihat dong. Sebentar. Di Perbandingannya. season berikutnya sempat peringkat 1 jadi 2. Di musim ini kan peringkat 2. Nih, lu harus lihat dong aspek. Oh iya benar. Hah? Setuju gue. Enggak jumlah poinnya. Ya kalau ngomong begitu kita lihat jumlah poinnya. Sama musim lalu. Mendominasi kan. Kalau lu mau mendominasi, lu udah dari Emang mulai season udah selesai gue tanya. Ya kan Nggak ini- ada yang bilang season selesai. Ya makanya udah. progresnya, lihat Lu progresnya. nggak bisa bilang Dari kemarin. Di Lu game nggak week bisa bilang. 29 musim ini sama game week 29 musim lalu dan 2 musim lalu poinnya lebih tinggi, bener nggak? Iya, tapi peringkatnya Ya kan gua ngomongin progresnya sekarang. dari Bukan progresnya peringkat 5 tahun loh. Ya kebetulan ada Liverpool yang emang lebih di poin ini tahun dominasi. lalu yang peringkat 2 peringkat 2 Liverpool. Tahun ini di detik ini tahun lalu Liverpool yang peringkat 1. Ya makanya Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Peringkat 2 terus gak ada Ya progres. Dan lu bilang Liverpool season depan gak ada Mohamed Salah. Menurut gua kasihan banget fans Liverpool. Tahun lalu dibilang kalau nggak ada Jurgen Klopp hancur tuh tim. Arne Slot ternyata Arne Slot ternyata bisa bawa di peringkat 1, peringkat 1 di Premier League dan peringkat 1 di Champions League. Iya. Dan Itu dengan catatan tim yang udah jadi. Tim yang udah jadi dari mana? Tim yang sebelumnya dipegang sama Jurgen Klopp peringkat 4. Tim dengan pemain yang skuadnya udah lengkap. yang Udah dibangun sama Klopp. Yang dipegang sama Jurgen Klopp sampai peringkat 4 Udah dibangun sama ya itu musim lalu. peringkat 3. Musim lalu shit happen lah. Ada season yang satu yang jelek lah. 3 jangan ngarang lu. kita 4 MU. Siapa empatnya Nah, siapa? udah, Oke. Season lalu. Cukup. MU Cukup. Siapa empatnya siapa? 5. Arsenal. Coba gue mulai sama Karim, siapa yang akan dominasi kalau bukan Arsenal? 10 tahun terakhir gue gak bisa nebak. 10 tahun ke depan gue gak bisa nebak jujur. Ya kan ini emang Ini kan kita debatnya. bukan cenayang semua, kita Itu bukan menganalisa cara yang aja. semua betul. Makanya gak bisa menitik beratkan di satu Di siapa? 10 tahun terakhir, menurut gua 10 tahun terakhir 10 tahun depan. bakal ganti-ganti semuanya. Gue juga ngerasa gitu. 10 Berarti tahun nggak ke akan depan. dominasi 10 satu tahun tim depan, lagi. Nggak akan dominasi. Berarti nggak ada yang dominasi gitu. Gak ada. Enggak gini jujur, kalau misalkan masih Pep Guardiola terus dengan dia beli pemain, kemungkinan dominasi masih di City. Ya makanya tadi kan gue bilang, apakah Guardiola akan stay 10 tahun ke depan kan tidak. Kan ini kan Kalau kita nggak tahu. Pep Guardiola. Iya. Alasan Pep Guardiola mau pensiun itu karena istrinya nyuruh dia udah berhenti bola. Nah, sekarang istrinya udah enggak ada. Iya. Ya udah, oke cukup. Berarti Basya. Lagi takut banget sih sama Guardiola. Masa sih enggak takut? Ya udah, berarti kesimpulan ya. Orang udah cukup. Udah tumbang kata Peter dulu Iya, sama udah. Arsenal. Oke. Arsenal have cracked the city code. Oke, mantap. Arteta has it over Guardiola. Peter Drury yang ngomong. Iyalah. Kalau komentator mah enak aja emang. Kita masuk ke statement kedua. Kita mulai dari tim Flower. Manchester United Pegang. layak degradasi. True or false? Terus enggak lu jujur. True or false? False. Coba. False. Karena 2 orang MU kita Saya kasih mewakilkan, kan? iya betul sekali. Apa tadi? False. MU Manchester United layak degradasi. Tidak lah. Saya di sini bukan fans MU dan saya masih punya kepala juga, masih punya otak juga. Menurut saya kepala dingin. Dan menurut saya yang bilang MU layak degradasi itu harus dibedah otaknya. Nice. Otaknya harus dipertanyakan. Setuju. Karena ya sejelek-jeleknya Manchester United sekarang masih ada tim yang lebih buruk dari dia. Betul. Ya lihat aja yang sekarang di zona degradasi yang di bawah Ipswich. 3 itu. Menang kan? Ipswich. Menang. Gitu. Menang. Lagi argumen. Nah itu makanya menurut saya Bang Yudam sama Bang Karim tidak perlu khawatir lah untuk MU ini atau mungkin musim depan akan nonton Championship, nggak mungkin lah menurut saya. Menurut saya bakal ada di Premier League, tapi ya memang untuk masuk ke Conference League aja juga udah nggak mungkin. Iya kan? Ya kayak menurut saya udah. Oke. Ini Udah cukup. kalau untuk degradasi nggak mungkin. Nggak layak. Nggak layak. Dia masih pantas di Masih Premier pantas League. di Premier League. Karena masih ada mental kalau lawan tim-tim besar selalu bisa menang atau seri. Ya itu doang. Oke, Ya, contohnya mantap. pas di FA Cup lawan 10 orang lawan Arsenal aja. Mental. Arsenal first team ya. Kita menang. Oke. Gimana untuk 3 fans Arsenal di seberang? Terus layak sekali, Oke. layak. Kenapa, Sangat layak degradasi. MU layak degradasi. Kalau 1 dia menit. ngomong kita harus bedah otak, kita balikin lagi. Dia yang suruh bedah otak.
Kenapa? Apa yang dilakukan MU sekarang sangat-sangat layak untuk degradasi. Bahkan pelatihnya sendiri ngomong ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Itu udah negatif banget lah. Omongan-omongan kayak gitu di press Emang berat conference. emang kenapa? Ya lu harus percaya diri dong. Sebagai pelatih lu harus menguatkan mental nih. Gue lagi buka hasil-hasil perusahaan pertandingan. properti ya, Bay. Lagi buka hasil-hasil pertandingan MU. Siapa aja yang sudah degradasi sekarang? Ada Ipswich, Southampton sama Leicester ya? Sama Leicester kalah 2-1. Menang goblok. Ah iya menang 2-1. Kejebolan sama Leicester kejebolan. Di bawah MU ada West Ham, Wolves, Ipswich. West Ham kalah 2-1. Pas Ten Hag. Oke, ada Southampton, Leicester, Ipswich, Wolves, West Ham. Sama Ipswich kalah 2-0 sama seri. Ah, kesian, artinya menyedihkan gitu. Wolverhampton kalah, Wolverhampton degradasi enggak? Di bawah MU tapi ya? Iya, Wolverhampton bersaing di degradasi lagi. Wow, sama Southampton menang 3-1. Selamatin Amat yang orangnya sekarang cedera sampai Wow, dengan pelatih yang tidak memiliki percaya diri tinggi. Dikit-dikit panik di preskon. Kerjaan saya sulit. Ini bukan kerjaan yang main-main. Ya elah lu kerja di agensi juga susah anjing, emang di MU doang. Kerjaan di mana-mana susah, Bro. Ngapain lu ungkapin, percaya diri lah. Gak ada yang ngomongin arahnya dari tadi statementnya itu bukan. Sabar dulu. Ya artinya dari situ kita bisa melihat bahwa tim ini tim yang nggak punya percaya diri, tim yang so-so, ya layak lah. Kalau ngomongin layak atau tidak layak, layak lah degradasi. Kalau ngomongin degradasi atau tidak ya kita nggak tahu. Cuman kalau ngomongin layak atau tidak layak, layak. Ini mau ditambahkan Bung Jari. Tadi kita bilang lah kayak Bung Kasvi bilang ya, kalau di bawahnya MU banyak tim yang lebih layak buat degradasi daripada MU. Menurut gua cuma satu sebenarnya, Southampton, tim terburuk sepanjang masa menurut gua. Sisanya bersaing sama MU. Wolves, West Ham dengan pelatih barunya, Ipswich. Permainannya lebih menarik dan lebih bagus atraktif. juga. Kemarin lawan Aston Villa seru banget. Playstyle-nya lebih jelas daripada MU. Ipswich. Jelas. Oke. Playstyle lebih jelas. Nonton nggak? Ipswich main. Nonton Ipswich. Gila. Iya, Ilan nonton. Mainnya. Lu sama Ipswich Oke. Bahkan pelatih Ipswich hampir jadi pelatih MU. Hampir jadi pelatih MU, pelatih Ipswich. Siapa? McKenna. Siapa? Iya kan? McKenna. Hampir. Itu kan dia emang dari dulu di MU. Apanya? Dia kan ini Ya, MU. Ya makanya. Ya udah cukup. Artinya mau diambil sama MU, itu dia. Dia kan bekas ini MU. Cukup. Kok dilawan mulu sih? Ini Ngomong. tahu nggak ada? Udah cukup. Ini jadi kita MU sekarang di posisi berapa? 15. Kita bahas lebih dekat ke bawah daripada ke atas. Iya. Iya. Ya pasti. Coba pasti. dari sisi lukisan Fever ini, apa yang apa yang membuat MU layak bertahan di Premier League? Mentality. Mental. Pai. Terus kasih ke mereka, jangan kasih ke saya. Di statementnya layak apa enggak? Tim dengan salah satu stadion terbesar, Wow. fans terbesar, Wow. Mental bicara apa piala terbanyak di Inggris. ngomong di Inggris. Terus lo ngomongin layak apa enggak? Itu enggak layak lah. Kalau ngomongin dari segi enggak usah boleh dulu. Layak lo, layak. Layak apa enggak layak lah. Ingat lo, layak atau enggak? Layak di musim ini. Layak. Enggak Enggak, layak tuh gak ada hubungannya sama lu. Iyalah, ada hubungan sama 20 tahun yang lalu. Enggak. Apa Papa urusannya? ngasih statement Manchester United layak degradasi season ini. Nah, menurut gua enggak layak. Gua ngasih argumen gue itu boleh. Karena Papa nggak piala spesifikasi. terbanyak gitu. Papa nggak spesifikasi, cuman yang sekarang terjadi di season ini, benar dong? Lah Leicester pernah juara Premier League, nggak layak degradasi gitu. Musim ini layak atau enggak? Ya musim ini layak apa nggak degradasi? Menurut gua enggak, karena gua kasih argumen. Apa? Kita tim yang satu fanbase terbesar. Ngaruh. Tapi enggak, maksud gue andai kata Nyambung. kita ngomong itu juga menurut gue nggak layak anjing MU degradasi. Masalahnya Nah, mental. kenapa nggak layaknya gara-gara Ini apa? mentalitinya buat Gara-gara ini tim besar. Bukan. Lah kenapa tim besar nggak layak? Bayangkara FC abis juara Liga 1 langsung degradasi. Apa tim besarnya Bayangkara? Gede lah, banyak Apa tim duit. besarnya Bayangkara? Banyak duit. Apa tim Punya besarnya Bayangkara? kepolisian, tim jago, pemainnya jago-jago degradasi juga. Apa tim besarnya Kenapa nggak Bayangkara? layak? Hah? Siapapun bisa Arsenal pun bisa degradasi. Ya memang iya. Ngomongin Kalau layak nggak ngomong layak? sekedar bisa memang iya. Masalahnya di musim ini MU layak. Layak. Dengan permainan yang nggak jelas. Layaknya apa? Inkonsisten. Ini berbicara di Europa League. Inkonsistensi. Berbicara masih di Europa League. Pelatihnya no vision. No vision dari mana? Inkonsistensi. Belum beli Pelatih pemain bingung. satu doang. Bingung dari mana? Pemainnya Villa cedera. Sangat layak. Jadi. Style pemain, style Ngomong jadi. Ini Aston Villa di UCL juga gacor. Gila, iya. Di IPL juga jelek, peringkat berapa ya? Berarti layak Aston Villa degradasi. Goblok juga nih anjing. Apa sih? Emang gue bilang Aston Villa layak Iya, buat bener degradasi. dong. Masalah kayak Ya, gitu. Gue gak bilang dia layak. Enggak apple to apple lah. Yang satu lo bilang Europa League, yang satu di Europa League lagi bagus, di Premier League lagi jelek.
Terus degradasi. Aston Villa juga di UCL bagus, di IPL jelek. Berarti Aston Villa layak degradasi. Ya gue kasih Enggak, bandingan. enggak. Itu bandingan lo kan. Gua Iya. tanya terus. Iya. Apakah Aston Villa layak Enggak. degradasi? Ya udah sama, bro. Masalahnya MU Europa League. Terus kenapa? Beda hal, beda hal tuh. Masalahnya di Europa Lu di Europa League lawan siapa? Inkonsistensi. Dari mana inkonsistensi? Nggak pernah kalah di Europa League. Ayo. Gue bilang di Premier League. Ya Premier League emang masalahnya adalah waktu. Waktu apa? Waktu apa? Di Europa League bisa bagus, kenapa Premier League nggak bisa bagus? Sudah berdebatnya. Lah kan kita debat. Al- Sudah, apa Al- closing statement? Enggak. Sat? Gini juga ya, gue kasih tahu. Saya Gue kasih tahu nih. Tiba-tiba. Gue kasih tahu. Basya mau bicara. Enggak terakhir. Mentality, masalah mentality di ruang ganti. Namanya Amorim pasti membakar mentalnya oleh pemain-pemain semua. Enggak ada. Iyalah. Buat dia juga enggak orang kalau udah iri dengki Amorim negatif vibes, bro. Debat Negatif negatif vibes, bro. itu berat. Kalau dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Enggak ada yang ngeluh. Kurang negatif apa? Ngeluh dari mana? Ya itu kata-kata negatif keluar di preskon tuh ini kerjaan Apa? saya berat. Apa? Semua orang tahu kerjaan dia berat, kenapa harus keluar dari mulutnya? Lah itu lo nonton enggak boleh. Ya enggak mau, gua nonton Karena nonton potongan. enggak boleh. Iya. Kok argumennya paling? Gini ya. Gini Masalahnya ya. gini. Rocky Gerung tuh. Masalahnya Belum kalau selesai, Ya oke. udah apa lanjutannya apa Oke. gitu deh. masalahnya kalau misalkan kalau lu bilang layak atau nggak layak. Layak. Pasti pemain-pemain yang ada di dalam MU dia pasti bergejolak lah. Kenapa gua harus degradasi? Ya gitulah. Gue dengan punya sejarah yang besar, pasti dia Southampton punya. juga gitu. Nggak, mulai Enggak, masalahnya- bergejolaknya kapan? Ini udah minggu ke-25 nggak bergejolak soalnya kalah mulu. Kalau misalnya Kalah bergejolak, emang kalah mulu. Ini Cek gara-gara sekarang, apa? bentar. Cek deh. Kan kalah mulu. Cek deh, makanya cek deh. Cek Amorim Iya, udah, cek. 12 match 8 kali kalah. Enggak, cek 5 game terakhir. Cek 5 game terakhir. Apakah kita kalah mulu? Gue kepo. Coba lawan siapanya. Takut gue bego, takut gue salah nih. Ya, takut gue masa- salah. Enggak, ya Cek ya 5 udah. game terakhir. Kalaupun 5 game terakhir menang mulu, tetap lu peringkat 15. Enggak, Buat apa? At the end of the day, peringkat 8 Udah ada gambarannya. Peringkat 8 sampai peringkat 17 itu enggak ada. Poinnya artinya. sama, poinnya Nggak hampir ada mirip. artinya, nggak ada Poinnya beda artinya. satu, Ya, beda ada beda artinya. Dan nggak ada Tapi lu lebih artinya. dekat ke degradasi daripada ke atas. Nih, peringkat 8 sampai 17 itu enggak ada artinya. Kenapa At the nggak end ada of the day artinya? enggak ada artinya. Kok nggak ada Sama-sama artinya? enggak masuk Eropa. Sama-sama enggak dapat apa. Duitnya sama. Ya terus. Ya artinya sekarang Lagi, ancaman lu ngomong ke degradasi. Ke Ferguson, ke Roy Keane ditampol lu. Sekarang kenapa udah masa- 17 sama 8 enggak ada. Masalahnya emang Gila. problemnya sekarang MU-nya emang lagi gak bagus-bagus banget dan Jelek, jarang lagi jelek. bilangnya layak kan, layak atau enggak Nih, untuk degradasi? Sekarang Enggak gua layak. sama lo ya, terkadang riset itu perlu dilakukan supaya klub lu tuh bangkit. Yes. Kalau emang risetnya emang lu harus degradasi, supaya apa? Supaya Glazer nggak ada pemasukan. Ya nggak juga lah. Supaya pada protes. Nggak ada masalah. supaya Lu dia nggak bisa masalah kebaikan, gitu demi lah. kebaikan. Lu ngomong Enggak kayak gitu lah caranya. berdasarkan apa asas Caranya bukan masalah Asasnya. degradasi, caranya dengan apa? Ketapel itu tarik dulu, baru dia mental dengan jauh. Siapa tahu MU dengan championship ntar mendominasi Premier League 10 tahun ke depan. Kagak Nggak ada yang tahu. Sulit ada ke depan Arsenal lu. Degradasi aja dulu, emang apa? Emang kenapa? Lu kenapa pengen banget Arsenal MU degradasi? Enggak apa-apa, biar lucu Biar aja. lucu. Pernyataan kan Cuman ngomong buat lucu sih, lucu Lucu banget kan? Lu harus langganan championship kayak enggak ada di tuh. Di sini Bahkan ada. Gratis. ada beberapa gratis ya. Nah, enak lu gratis Udah, nonton. kalau enggak kalau langganan IPL pasti dapat langganan championship. Nah, ya udah gratis lu nonton. dan komersial banyak jadi siapa di MU? ya nggak apa-apa, yang penting degradasi. Ya biar Mau championship, komersialnya tapi- 500 juta kayak berapa? Biar championship juga kaya, kesian. Gini, Enggak, gini. gua akuin deh, emang mungkin aja MU secara permainan memang layak untuk degradasi. Nah, Tapi MU tuh nggak layak untuk degradasi. oh iya kalau kita ngomongin secara MU secara overall dari dia lahir sampai sekarang, ngomongin lagi nggak layak karena di klub besar. Kalau lu ngomongin musim ini dari Agustus tahun lalu sampai detik ini, layak apa enggak? Layak. Ya lah. Enggak layak apa enggak, bukan Pernyataannya iya di apa musim enggak. ini. Pernyataannya di musim ini layak atau enggak? Layak tuh kalau kita Tadi masih ada argumen- ketemu semua tim ada kemungkinan kalah kalah. terus. Iya. Layak. Ya, Ya, emang sekarang iya ada. ketemu- Kalau kan gue bilang, Ketemu- lawan tim-tim besar kita Ketemu ngelawan. City menang. Tim-tim besar kita Iya ngelawan. enggak? Ketemu City menang. ngelawan. Liverpool yang lagi ininya kita bisa seriin walaupun itu kebantu wasit mereka. Terus ketemu yang lain yang peringkatnya bawah-bawah. Lawan City ketemu Wolves. menang terus lawan tim kecil kalah buat apa? Arsenal tuh nggak juara gara-gara seri lawan Fulham. Nah, itu kan enggak juara kan, bukan Ini degradasi. contoh. Degradasi Ini enggak? contohnya. Bukan degradasi enggak? Contohnya Beda. ini. Beda. Juara cuma satu, degradasi tiga klub. Iya makanya artinya lu dengan lu menang lawan City tapi kalah lawan tim kecil banyak, ya lu bisa degradasi. Kagak Gitu. juga. Sekarang lo lihat siap peringkat 20 poinnya berapa, peringkat 19 poinnya berapa, peringkat 18 poinnya berapa. MU masih jauh dari Beda dua setengah, dua setengah. Table ya, table. 10 poin. Toton 9 poin. Nice. Leicester Ipswich 17. Yes. Wolves West Ham 19 27.
MU di atasnya 29 poin. Ah, Nggak, bisa berarti- banget. berarti 17. Posisi Berarti terakhir degradasi berapa? Yang Dia 17. paling bawah Ipswich ya. Peringkat 18 itu bedanya 12 poin. 12 poin. 12 bisa. poin. 4 game. Sangat mungkin MU 4 kalah 4 game. kali lagi. Enggak mungkin. Mungkin. Juara aja beda 12 poin bisa Dari dikejar. enggak, Kenapa bukan dari Ipswich kan, dari peringkat 18 kan, dari Iya, peringkat 18. dari 18 18 19 sama poinnya 17. dari 18 ke MU itu beda 12 4 game. Oh iya, 4 game. Veron masih jauh. Nah, Jon. oke, misalnya MU-nya bakal kalah ke depannya. Emang Ipswich menang. Nah, itu klub-klubnya menang. Lah iya, kalau itu terjadi, MU kalah 4 kali, Ipswich menang kali, lu degradasi anjing. Enggak mungkin. Ya mungkin aja, kenapa nggak mungkin sih? Ya kalau ngomongin gitu mungkin kita iya kita wajib mulu. Ya kan lu duluan yang ngomong nggak mungkin. Bukan enggak. Kenapa nggak mungkin? Kalau ini Apa udah yang bikin mutlak nggak nggak mungkin. Kalau ini udah mutlak nggak mungkin. Ya udah oke, misalkan nggak mungkin. Balik lagi ke layak nggak layak. Enggak layak. Dengan keadaan MU seperti ini, Masa layak. sangat layak. Masa kayak gini, MU lebih layak degradasi dibanding Ipswich, dibanding Southampton? Leicester, dibanding Southampton. Coba. Enggak, dibanding Nggak, Ipswich coba, ya. coba. Dibanding Leicester Ipswich, sama Southampton dibanding enggak. Leicester, dibanding Southampton. Di antara tiga tim Dibanding ini Ipswich lebih ya. layak MU. Ngomong. Southampton enggak. Southampton kita kunci lah. Kita kunci. Iya. Iya, udah pasti degradasi. Leicester pun kita kunci. Oke. Ipswich. Ipswich bisa bersaing. Iyalah bisa. Ipswich bisa menangin game, Bro. MU juga bisa siapa? Lawan menang Chelsea, lawan Chelsea menang 2-0 Ipswich. Wah, lu juga tadi statementnya sama dong. MU lawan klub besar juga bisa menang. Gimana lu statement? Lah, Itu Ya sekarang lu lihat kondisi lu ya, lu nggak ada Ahmad Diallo. terus Ya pemain lu berapa orang yang cedera, lu lihat bench lu tuh kemarin siapa lu lihat? ya enggak apa-apa dengan pemain Nggak ada dulu apa. bisa jadi. Bench kita bandingin sama apa starting line apa Ipswich nih sekarang nih. Iya, Cidobi Martin emang Lu samain Cido Martin sama Liam Delap. Ija gua Liam Delap lah. Satu doang anjing siapa lagi? Hutchinson, Omar Hutchinson. Lu gila. Omar Hutchinson lu. masih ada Bruno Fernandes. Kipernya Palmer. Sama siapa? Ada gua ada Bruno Fernandes bangsat. Masih ada Bruno. Lu bilang bench. Masih Gua ada ada Matis Fernando, Deli. anjing. Maguire. Belum, gua ada Mason Mount. Lu bilang Gua ada Mason Mount. lu bilang bench tadi bukan Gua ada Mason Mount. Alah, siapa? Gua ada Luke Shaw. BPJS. hasilnya apa? Hasilnya dengan pemain itu? Belum ada. Hasilnya apa? Belum. Jauh. Enggak ada, bukan belum ada. Belum ada. Di saat Liverpool beli Gravenberg. Enggak, masa Liverpool beli lu Gravenberg. pada ngomong game week 24. Fans MU sendiri juga udah pada bilang musim mereka udah selesai musim ini. Iya, Lu lihat musim depan. Ya iya, makanya lu ngomong pembahasan musim layak udah nggak selesai, layak. lu bisa terlena buat degradasi. Wah, gila. Benar. Lu udah gak ada fighting spirit Benar. kalau kayak gitu. Fighting spiritnya nggak ada untuk juara. lagian lu Tapi kalau- untuk bertahan untuk nggak degradasi. Kenapa harus malu degradasi sih? Lu bisa juara championship. Kenapa harus malu? Amorim dapat piala abis Enggak itu. lu, ini lu jatuhnya menggiring, John. Lu argumen lu menggiring. Lo nggak gitu, San, jangan menggiring, San. Lu jangan merendahkan tim-tim championship San, dong. San. Ada Portsmouth, Gini. ada Burnley. Terus San. Kenapa? Itu ada sawi di behel, ada sawi. Oxford. Ada sawi di behel, ada sawi. Lebih terakhir juara Leicester City dibandingkan MU, lu remen Leicester City. Lebih terakhir juara Leicester dibanding Arsenal. Iya. Lo enggak usah kayak begitu bangsat. Salah lu statement lu. Iya. Lu kenapa jadi nyebar ke sono? Emang ada Ini sawi beneran? duluan. Ada sawi beneran enggak? Udah apa. Oke, udah cukup. Asik juga nih, asik. Mempertahankan kelayakan degradasi. Langsung kita masuk ke statement berikutnya aja. Oh, masih ada? Masih Wah, ada. udah energi habis nih. Habis di MU. Oke, kita langsung masuk ke tim besar Liga Inggris lainnya. Kita mulai dari tim cangkir ini satu. Liverpool akan drop yang sangat signifikan tanpa Mo Salah di musim depan. True or false? Lu udah berkorban buat kita. Ayolah. Sekarang kita kasih enggak apa. Itu baru nama tim. Lu mau milih mana? Oke, false. Juga. Kasih statement dari tim cangkir Tanpa 1 menit. Mo Salah Iya. Silakan jadi. Kan tadi Arsenal gua. Sekarang Liverpool yang fans Arsenal. Oke. Mau masalah doang, Bang. Kita serahkan ke Basya. Muhammad Salah, catatan Liverpool akan drop signifikan tanpa Mo Salah. Mo Salah. Jangan Ini. bahas Virgil van Dijk, jangan bahas. Oke. Sekarang apa yang dikasih Mo Salah di Liverpool? Gol dan assist. Ketika dia nggak ada, yang perlu digantikan apa? Pemain yang punya kaliber untuk cetak gol dan assist. Lu kalau lihat di rumor terakhir ya, di FSG katanya mau spending 200 juta, termasuk mau beli Isak. Kalian tahu Isak? Isak yang sangat profilik musim ini, ya kan? Dan belum pemain lainnya. TAA ini nggak bisa defense.
Lu tinggal cari pemain yang defense-nya bagus. TTA di bawah ya. Hah? Enggak. Ini cuma Mukodimah doang, Mukodimah. Dia udah nyebut Bay. Kan TA di bawah Pak ya, dia disebut. Kan Tapi enggak, pertanyaannya mau salah tetap. Enggak, maksudnya turun signifikan. Itu kan berkaitan dengan itu. Anggap aja Trent pergi atau Van Dijk pergi. Dan misalkan mereka nggak pergi juga. Van Dijk mau diganti sama Huijsen, pemain Bournemouth, kita tahu sama-sama jago. Jadi apapun keputusannya, mau itu pergi, mau itu enggak, penggantinya juga akan menggantikan. Yang namanya tim itu ada regenerasi. Jadi apakah akan turun signifikan? Ya gue bilang enggak lah. Karena Liverpool punya direktur pertama siapa namanya? Michael Edwards. Ada Richard Hughes yang ngebuat sekarang Bournemouth yang milih Iraola tuh siapa? Richard Hughes. Yang beli Semenyo, yang beli Ilmu lagi aja. Itu Richard Hughes namanya. Jadi mereka bisa menggantikan pemain-pemain tadi. Masalahnya siapa? Oke. Gitu. Cukup argumen dari tim Cangkir. Kita langsung ke tim Flower. 1 menit dari sekarang. Siapa yang mau wakilan? Untuk counternya? Karim. Cap cip cup dia manis. Ayo Karim langsung 1 menit. Karim langsung 1 menit. Mohamed Salah. Oke. Lama dia nih. Egyptian King. Cristiano. Musa. Langsung aja, Rem. Iya. Sekarang hapus semua GA-nya mau salah. GA-nya mau salah ada di Liga Inggris ada 37. Hapus. Jadi berapa mereka? Jadi cuman ada 23 gol. Nah, Ya ini aneh nggak nih. Itu what if ya. itu what Nggak mungkin. Ya sekarang kita what if-in lagi. Sabar. Gila Iya, cuman sekali doang Liverpool pas lagi buntu ada Mohamed Salah, tapi bukan Mohamed Salah yang golin, itu Darwin Nunez lawan Brentford. Nah itu benar. 1 in a million. Anggapan kayak Ahmad hat-trick tuh pas lawan Ipswich. 1 in a million, kita ini nggak tahu, out of nowhere, tau gak sih lo? Iya. Menurut gue ngerasa Ahmad lawan Southampton. apa? Bukan Ipswich lawan Southampton. Yang bilang lawan Ipswich siapa? Lu bilang tadi lu. Jangan dibantah lu. Dibantah lagi. Jangan Tadi dibantah salah lu. ngomong, Pai. Kita ngebenerin, Pai. Ya, disimpan. Iya. Buat nanti Royal Rumble. Nah, yang menurut gue ngerasa betul. Mohamed Salah dia juga tadi nyebut nama TAA dan Van Dijk. Saya suka itu, ya. Nggak ada mereka semua. Gini. Di saat Arne Slot sekarang, mereka itu dia tetap ngikutin apa yang Jurgen Klopp mau. Ya. Jurgen Klopp gimana sih latihannya? Kapan sih restnya? Ya. Kapan sih diikutin sama Arne Slot? Betul. Ini source red history. Dia udah pasti nih. Kenapa? Valid, menurut gua valid nih orang. Dalam Liverpool. Iya, dia valid loh. Dia sampai di undang-undang Liverpool loh, valid Iya. ini. Iya. Nah, menurut gua ini gua ngerasa ini mana tanpa adanya mereka ada kemungkinan jatuh signifikan itu adalah lo nggak peringkat 1 lagi. Betul, setuju gua. Lo nggak juara lagi, itu signifikan. Itu signifikan. Lu Lu signifikan. enggak Lo nggak dominasi lagi. peringkat 2 Iya, lo itu signifikan. Liverpool terakhir juara kapan? Kan gua bilang. Sebentar, balik lagi. Ini masih opening statement. Belum Iya, dibilang jangan. Ya elah, ngambekan amat sih. 2 detik lagi. lah. Di mana yang menurut gua di saat lo jatuh signifikan berarti lo berhenti jadi juara. Iya. Lo berhenti jadi juara. Oke, itu namanya lo langsung gagal. Itu aja menurut gua, simpel. Karena juara tahun ini adalah Liverpool. Dah. Begitu. Bukan bisa jadi kayaknya sih. Betul. Udah, Royal Rumble. Oke. Yang tinggal juara. Cuma gitu aja. Cukup dari Karim. Cukup, Pak. Oke, siap. Ready? Enggak, dia ngomong tadi what if mau salah 30 berapa GA. Ya kan kalau nggak ada mau salah bukan di situ kosong, ada orang yang ngisi. Itu dia, itu yang pertama. Siapa tahu di situ ada orang yang lebih gila dari mau salah. Kan Siapa? nggak tahu. Ya kalau ngomongin what if, kan ini what if, siapa tahu. Oke, poin lo bagus. Pai. Season ini nggak ada Mohamed Salah. Berapa kali menang, berapa kali kalah? Ya, kebek dong kalau kayak gitu. Ini bahas what Kebek dong. Itu tadi udah dijelasin loh. Itu udah gua jelasin. ngilangin 37 GA kebek. Yang 37 ya kebek kan. Iya. Enggak, pas Mohamed Salahnya enggak main deh. Ya kan dia bisa beli pemain. Mohamed Salah cuma 4 kali namanya. Mohamed Salah cuma 4 kali enggak ini. Muhammad Salah nggak main Sekali pas menang kan? Liga Champion dia langsung bubar tuh tim. Mereka sempat sekali menang. 2 kali menang, 2 kali kalah. Sebelum menang lawan Accrington, benar. Soton menang. Lawan Soton menang. Plymouth Argyle kalah. Kalah. PSV kalah. PSV. Ya udah kan besok misalkan mau salah cabut keluar.
Liverpool beli pemain dong. Siapa? Bukayo Saka bisa ke Arsenal, ke Liverpool. Bang tadi bahas Liverpool tanpa Mo Salah ya. Dan Van Dijk kalau kata Basya. Enggak. Kita ngikut. Jangan dibawa. Nggak ada di argumen. Pokoknya tadi gue mau bahas yang signifikan dulu. Lu bilang itu sebuah perbedaan signifikan kalau Liverpool nggak juara lagi. Bang, Liverpool terakhir juara IPL 2019. Betul. Apa signifikannya? Musim lalu kita peringkat 3. Betul. Musim lalu sebelumnya lagi peringkat berapa? 3. Betul. Apa signifikannya kalau kita ketiga lagi? Kan sekarang juga belum tentu juara. Lu bilang tadi udah pasti juara, kata siapa? Tiba-tiba Mo Salah meninggal gitu gimana? Ya berarti nggak ada masalah. Tiba-tiba Virgil van Dijk kakinya patah. Ada konser. Gravenberch TBC? Oh, berat. Gravenberch TBC. Endo. Ya makanya kan ada Endonya banyak kepleset. kemungkinan bisa jadi Apa? nggak juara. Endonya kepleset. Curtis Jones. Curtis Jones. Enggak, menurut gua adalah penghinaan terhadap Liverpool ketika lu cuman seolah-olah kalau nggak ada salah nih Liverpool bakal hancur. Bener emang buktinya. Enggak lah. Buktinya apa lu? 2000 musim ini. 2005 Liverpool juara Liga Champions nggak ada mau salah. No, gua kasih tau sama lu. Mau salahnya. Bang, apa sih? Belum nonton bola ya? Iya, gua bener. Udah. Kapan? Kebetulan waktu itu udah. 2005 wallahi. Udah tapi masih kecil. Udah nonton bola. Ngerti? Gue jujur enak banget sama argumen sama narasi Liverpool tanpa Mo Salah hancur. Liverpool musim lalu paruh musim keduanya Mo Salah hancur-hancuran mainnya. Megang bola dikit lepas peringkat 3. Tapi ada masalah di sini. Ada masalah. Gini, Jago enggak? Gol rasisnya. Jago enggak? Mo Salah ini bukan pemain yang tiap main dapat bola ini. Tapi dalam 90 menit bisa di 80 menit main jelek, 10 menit main bagus, impact. Masalahnya paruh musim kedua kemarin jelek. Golnya berapa? Coba kita lihat nih ya. Masalahnya paruh musim pertama dia top skor, top assist, kebalap semuanya. Enggak, ini tuh kita fokus ke kemarin-kemarin. Pertanyaannya kan maling, tahun maling. depan. Tahun depan gak ada salah. Ya, jelas. Bisa beli tadi gue bilang ada nama-nama kayak Isak dan nama-nama lainnya yang Salah bakal kan dibeli. right wing. Misalkan beli. Enggak bisa. Kan enggak. Mohamed Salah ini right wing. Ya kan buat menggantiin bukan menggantikan GA-nya. Salah right wing. Menggantikan GA-nya, woi. Siapa? Kan Yang nggak harus ngomongin right siapa? wing. Right Tadi wing, banyak gua ngomong pemain, Mohamed Salah right wing soalnya. banyak forward Disebut, yang bisa kok nyebutnya striker mulu. Bukan. Woi. Lu kan ngomong gol tadi katanya kan. Gol, lu ngomong GA bisa dari mana aja. Bisa jadi pemain tengah, playmaker, tiba-tiba dia beli siapa kayak playmaker Siapa? tiba-tiba Sobas lagi jago. Ini what if juga. What if juga. Kamu lu kan what if. Lah ini what if kan berangkatnya dari lu. Musim ini. Kita Liverpool. musim ini. Liverpool. Bukan. Haus golnya, haus gol. Banyak golnya itu dari Salah. Tapi lu ngomong itu seakan kalau Mo Salah nggak ada sekarang Liverpool nggak pasti di peringkat 1. Ya iya Lah, ya masa kalau Mo Salah dihilangin nggak ada yang ngisi posisi itu? Siapa? Mau sebab siapa dulu? Ada nggak yang ngisi? Siapa? Ada nggak? Siapa? Ada nggak? Siapa? Lu masalahnya lu ngasih argumen tuh seakan-akan kalau Mo Salah nggak main posisinya kosong. Lu Ya udah sekarang kita balikin aja. Gini deh. Kita Kalau udah 4 game, 4 kalau Mo game. Salah sekali match golin 3 kali, terus digantiin sama siapa deh? Kita kasih Marmus. Mo Salah 3 gol, tapi Mo Salah dihilangin, 3 golnya hilang. Marmus yang main, bisa aja Marmus 2 gol. Misalnya 1 atau 2. enggak sekarang. Bisa jadi 1-2 gol kan? Sekarang enggak. Apa Kita berkaca dari sekarang. Enggak usah ngomongin sekarang. Tahun depan nih pertanyaan tahun depan. Lu Tahun ngomong depan, lu ngomong sekarang doang. Salah 5 tahun terakhir yang ngegendong Liverpool siapa? Mo Salah, golnya berapa? Top skor mulu. Lu nggak ngitung Mane, nggak ngitung Firmino. Mane, Nggak kalau Mane ngitung- gua setuju. Nggak, ya udah. Gua Mane Emang Liverpool nggak bakal misalkan kayak beli Semenyo, kayak beli siapa yang nyetak gol banyak. Iya. Lu mulai pertama nih gua kasih tahu. Iya. Beli Christian Benteke yang sebelumnya top skor di Liverpool. Zaman kapan, Bos? Ya sebelumnya kan. Lain kasus, Bener. kasus. Enggak gila. Beda kasus. Wey, Beda. bener juga. Enggak ada benang. Ya iya bener dong. Masalah sama kayak gini. Bener. Christian Benteke. Apaan Gol sih? skor top skor yang season sebelumnya. Lah ini enggak ada benang merahnya. Enggak ada Kan benang nggak ada yang merahnya. tahu. Nggak ada yang tahu sama. Nggak ada yang sama. Ya, Kalau makanya. lo bilang Isak season ini lagi bagus-bagusnya, season depan belum. Ya udah kalau gitu statementnya juga bisa nggak ada yang tahu. Bisa jadi Liverpool lebih maju nggak ada masalah. Makanya Menurut gua- Mo Salah hilang belum tentu Liverpool jelek juga. Menurut gua Masalahnya 5 tahun terakhir Siapa tahu terbukti. lebih bagus. Salah. Siapa tahu nggak ada salah jadi tersebar golnya banyak posisi lain juga golin. menurut gua Balance. Arne Slot akan jauh lebih kreatif dan Liverpool bisa meroket sih tanpa masalah. No kan? Ini tim siapa nih? Lu tadi Bang Arim. Iya. Nggak ini kasusnya sama kayak Klopp. Lu bilang tadi Liverpool tanpa Mo Salah yang menang
Tanpa Mo Salah cuma lawan Brentford doang. Kata siapa? Lawan AC Milan di UCL menang 3-1. Tanpa Mo Salah. Tanpa Mo Salah di Liga Champion. Mo Salah enggak ada gol contribution-nya di match itu. Iya. Liga Champion cedera. Enggak apa-ngapain di match itu. Ya ngapa-ngapain. Lawan Milan. 2 kali set piece. 2 kali set piece golnya. Ada Mo Salah enggak di set piece-nya? Mau salah di sana. Playmaking-nya ke cornernya itu. Ya enggak, waktu itu menang, dia enggak ada gol contribution lawan Milan. Itu bola bisa nyampe ke corner. Enggak, kita ini bahas musim ini mulu, musim depan pertanyaannya. Ya kan iya makanya lo kalau mau bilang ngomongin musim depan, lo ngomongin musim depan berkacanya kita lihat dari musim ini. Kenapa musim ini doang? 3 tahun terakhir ya udah. 3 tahun terakhir, tahun lalu juga enggak sama Mo Salah begini. Ada Salah jelek. Paruh musim 2. Enggak ada Mane, ada Firmino, lo harus lihat juga dong. Enggak semua yang Salah Firmino gue juga. setuju. Makan menurut gue Mane better than Salah. Kalau gue ngerasanya kan. Mane. Berat. Lu misalkan Nggak, Mane kalau segretes. enggak, kalau misalkan lu riset tuh pakai 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhirnya Liverpool ada Mane sama Firmino gak? Pertanyaan gua, ada gak? Enggak ada. Enggak ada. Terus 2022. Terus Ya udah, berarti apa? Bola semuanya ada di Salah. Nah, 3 tahun terakhir enggak ada Mane, enggak ada Firmino. Peringkat satunya berapa kali? Dan Gua tanya, peringkat satunya berapa gol dan kali? asisnya lebih banyak siapa dari semua pemain berapa Liverpool? kali? Pertanyaan gua. Berarti kalau misalkan masa Salah gara-gara mau salah top skor Liverpool terus tiba-tiba Liverpool hancur gara-gara Ya nggak ada Mo Salah? iyalah, gimana? Ya belum tentu juga. bola nih. Lah sekarang gini, gue balikin. Kalau Haaland tiba-tiba keluar dari sini musim depan, City hancur gitu. Ya enggak, Jempol tanpa gitu. sebelum ada Haaland sih itu bagus. Ya makanya ya udah. Tanpa Salah, Liverpool juga makin sebelum ada jago. Salah bagus. Siapa? Suarez, Sturridge, Ya Suarez Akhirnya kan menang bisa menang keluar. apa pertanyaan gua? Kita mau nariknya ke Steven Gerrard. Iya, Mau menang sekalian apa? aja. Iya. Sebelum Sunes, Ya Graham siapa yang Sunes. rambutnya gondrong tuh? Yang Graham kata jago. Sunes. Andy Carroll. Dia kan jago tuh. jago. Sebelum di Liverpool dia jago. Sebelum siapa di Liverpool, sebelum Liverpool di mana? Ya pokoknya di klub. Emang Swansea. Newcastle. Tuh lo tahu di mana kan? Ya tapi gak Gua tahu cuma ngetes. Ya udah sekarang faktanya ada yang sukses. Fabio Borini. Ya kan? Nggak bisa. Nah, iya. Ya kalau emang mau salah sepenting itu, tiga, oke, masalah sepenting Manuel Flamini. Salah sepenting itu gue tahu. Tapi kalau misalkan dia kayak seolah nggak ada dia tuh nggak bisa. Ini harusnya dari tahun lalu juga peringkat 1 Liverpoolnya karena ada Salah. 2 tahun lalu harusnya peringkat 1 karena ada Salah. Ya berarti Ayo. nanti Lu kan tanpa dia Salah, tahun kebelakang. Ya kan? tanpa Salah Liverpool nggak masuk Champions League. Ya, enggak Turun. gitu lah. Belum tentu. Enggak juga. Belum tentu. Gini. Lo kalau sekarang lihat permainan Liverpool itu bertitik berat di Salah. Ya emang gak bisa adaptasi manajer. Bisa. Lu anggap kita nggak tahu. Ya, Nggak, Arne sejauh Slot ini Mat. menang Sejauh ini Feyenoord Mat. Liga untuk Mat, sejauh dengan ini kita cut nggak tahu Feyenoord. Mat. Sejauh ini kita nggak tahu. Ya udah makanya. Bener nggak? Kita nggak tahu. Apakah Arne Slot bisa beradaptasi tanpa adanya Salah, kita nggak tahu. Bisa aja dia beradaptasi dari Lo jangan Liga. ngomong di Feyenoord. Lo nggak dari Karena itu Liga- beda dari hal Liga loh. Belanda, Beda ke hal loh. Premier Inggris tuh Iya. berat loh. Nah, dia langsung Amorim ngerti. aja nggak bisa beradaptasi. Bam. Dari mana? Ya sekarang- Arsenal lo kalah sama gue. Zam. Arsenal lo kalah Ya sama lu gue. juga kalah, Sama Lu juga kalah. Ngomong sama Kenapa jadi beradaptasi. sono? City kalah. Menang di FA adu penalti aja banyak bacot Anjing, 10 cuap-cuap. pemain, anjing. Katro. Karena 10 pemain, Jon. Oke. Udah Garto gak bisa golin. Udah cukup. Udah ini udah masuk. Udah masuk ke ranah pribadi ini. Gak bisa. Menang penalti diungkit sampai Udah mil akhir. udah keluar dari. Kalau menang 5-1 tai. Diambil terus. 3 hari doang. 4 hari doang. 4 hari doang. Stay humble. Abis ini gak minum lo pada. Udah cukup. Udah masuk Arsenal MU lagi capek. Ditarik terus. Udah ini udah terlalu panjang masalah Liverpool tanpa Mo Salah. Jerry. Yang bawa Basya tadi. Iya nggak apa-apa. Iya Gitu. pasti Basya lah. Raja bias. Langsung kita ke segmen terakhir aja, yang santai-santai aja. Terakhir aja nyantai, enteng-enteng. Ya biar Jerry udah lumayan ngamuk-ngamuk. Biar Ihsan ikut main sekarang. Air dong, aus nih. Woi, produser air kayak minimal. Dan bacot. Yuk. Segmen terakhir. Abramovich selevel SAF dan Wenger dalam perkembangan Liga Inggris. Abramovich. Selevel
seperti SAF dan Wenger dalam perkembangan Liga Inggris di mata dunia sepak bola? Enggak. True or false? Jadi biar nggak bias lagi, gua kasih ke dua fans MU dulu. Enggak apa-apa, lo yang ngomong. Dua fans MU dulu. Enggak, lo aja. Enggak, udah tadi. Pas Royal Rumble gua sikat. Ayo, coba langsung 1 menit dari tim Flavor. Dari opening segment gua Mohamed Salah. Kita setuju enggak? Oke. Kita True. Mana? Oke, true. Oke, gue jelasin sedikit aja ya. Dikit aja nih. Ini fakta. Pas ada Todd Bailey, Chelsea berkembang atau enggak? Nah, itu dia berkembang. Nah, ya udah itu aja statement dari kita. Ih anjing. Enggak. Lah ini perbandingannya sama SAF sama Wenger. Arsene Wenger mengenai sepak bola Inggris. Kenapa jadi sama Todd Bowley perbandingannya? Gue tambahin. Perkembangannya dia dari cara dia beli pemain, cara dia minta pelatih yang bagus, maksudnya dia nggak hire pelatih bagus. Masuk nih lama-lama. Dia berarti melihat ada perkembangan. Kalau misalkan Mourinho udah nggak pas, dia pecat, ganti pemain yang cocok untuk di Liga Inggris. Itu ya. Iya pelatih. Iya kan maksudnya kan Mourinho. Kalau Mourinho nggak bagus, pecat, ganti baru, berkembang lagi sama Liga Inggrisnya juga. Untuk apa? Untuk bersaing. Itu doang. Dia pemain-pemainnya nggak cocok lagi, dijual, beli baru. Untuk apa perkembangan? Itu aja statement. Oke, statement yang cukup singkat. Nggak tahu padat apa enggak ya, kayaknya gue kurang paham. Padat. Oke, langsung ke tim Shankir. Iya, saya perlu membuat ini dengan jelas ya. Apakah Abramovich tadi membuat apa tadi Pak? Sorry Pak. Membuat Sorry Pak. Abramovich selevel atau setara dengan SAF dan Wenger dalam perkembangan sepak bola Liga Inggris. Kita jawab blue false ya. Kita jawab blue false. Jujur dalam hati dong. Karena gini, kalau misalkan lu pertanyaan adalah apakah Abramovich membuat perubahan signifikan, gua bilang sangat-sangat iya. Tapi kalau lu samain sama SAF, ya SAF lo ini loh, yes tidak, gitu loh. Iya, SAF Wenger. Tapi ada SAF di situ. Biar nggak bias. Kita kasih SAF aja. Kalau Wenger enggak. Jangan ini dulu, sabar. Kebiasaan. Sifat-sifat. Gue gak ngomong Wengernya dulu karena supaya gak dikira bias gitu loh. Gue ngomong SAF aja deh, SAF ya. Yang dilakukan Abramovich ini cuma apa? Cuman spending duit, injek, kalah dipecat, udah. Tapi yang dilakukan oleh SAF adalah even lu tahu Glazer ini owner paling bangsat, paling brengsek. Tapi dengan owner yang brengsek pun dia bisa ngebawa 13 gelar di Liga Inggris. Tanpa injek uang yang sangat berlebihan. Porsinya beda lah, Iya. Lo enggak, kalau lu komparasi ke apa yang Abramovich lakukan, ya enggak dong, ya spending. Tapi kalau lu komparasi dengan Abramovich enggak. Jadi dua-duanya melakukan hal yang signifikan. Tapi apakah setara? Enggak. Ya, enggak. Ini Abramovich, ini SAF. Ngeri belakang dikit. Enggak. Oh iya SAF. Nah ini Abramovich. Masa dia mau menang terus? Ya makanya gue makanya lah emang Wenger kan soalnya emang Wenger. Ini dari soalnya. Salah Dari soalnya. Wenger, Abramovich, SAF. Wow. Ya udah berarti enggak setara dong. False aja bagi kalau gitu false dong. Enggak setara dong. Begitu. Di bawah SAF dong berarti Abramovich. Zam. Kok argumen sih Oke. Ya, gue lebih ini lagi. Kenapa ada Wenger dan SAF? Dalam di atas lapangan SAF membuktikan lah, membawa MU dengan 13 Premier League. Iya, gue setuju lah Pak, itu nggak usah ditanya lah. Iya, kalau Wenger kenapa namanya disebut sebesar itu juga? Karena Arsenal menjadi tim yang sangat besar, bisa bangun stadion, bermain dengan pemain muda, pemain atraktif. Itu membawa nama baik Liga Inggris juga. Nah, pertanyaannya itu Abramovich selevelkah dengan mereka dari sisi membawa timnya? Chelsea menjadi tim besar dan membawa nama baik siapa Liga Chelsea Inggris sebelum di tangan Abramovich? Nah, enggak, ini bukan Chelsea. Siapa MU sebelum Sir Alex Ferguson? Loh, ya enggak, gue itu kan itu setuju. Arsenal juga gue akuin waktu pas selain Wenger gue setuju. Chelsea pas sebelum ada Abramovich, dia di mana posisinya? Gue akui iya. Loh, ya Abramovich ngasih impact yang luar biasa sepak bola, tapi enggak setara dengan SAF dan Wenger. Sorry. Di saat SAF Abramovich enggak bisa sesuai soalnya aja. Gue masuk nih. Masukan ntar ya.
Di saat SAF sama Wenger lagi gencor-gencornya, di saat SAF sama Wenger lagi Datanglah Abramovich dengan membawa Jose Mourinho. Hancur kalian semua. Jose Mourinho doang. Berapa? Coba kalau dia bawa Jose Mourinho sama uangnya cuma 10 juta, bisa nggak? Loh. Itu kan kelebihan Abramovich, ada duit. Ya makanya lu punya privilege. Loh, kenapa? Todd Bowley. Yang dilakukan Todd Bowley di sini. Enggak, Todd, ya, Mas, kita ngambil contoh Todd Bowley. Ya, terus Duitnya banyak. Iya. Dia beda, visinya beda. Visinya beda, Bro. Jago. Visinya beda. Dia emang businessman kalau dia. Ya terus apa? Nyari duit. Beda hal. Kok beda hal sih? Enggak gini. Pak, ini berkali-kali Pak, kita nggak boleh bawa duit yang kita punya, Lu Pak. denger dong tadi yang Bang Papai bilang. Enggak, ini perbandingannya gini. Bro. Karena duit itu lu jadi nggak setara sama Ferguson. Iya, Paham nggak sih? karena lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak, lu denger yang tadi Bang Papai bilang. Wenger Sir Alex bisa ngebawa MU jadi setinggi itu. Wenger juga. Abramovich juga seperti itu. Iya, emang iya. Emang iya. Jadi bisa bilang setara dong. Enggak setara, ngomong Kenapa? Enggak gini. Impact dia ke sepak bola Inggris enggak setara. Enggak, lu berharap Abramovich ngatur di Formasi bawa Wenger enggak. SAF dan Wenger dengan kesulitan yang dia punya, dia bisa kayak gitu. Enggak, kenapa gini? Kenapa orang kalau sukses harus sulit dulu dah? Capek juga. Ini kan perbandingan anjing. Capek juga. Ini kan Orang kalau perbandingan. sukses harus sulit, tai. Lah kalau gue emang udah kaya dari kecil mau gimana? Loh, makanya ini kita bukan ngejelekin Abramovich. Iya. Bukan bilang nggak boleh juga, tapi ada faktor lain yang bikin SAF dan Wenger di atasnya Abramovich, yaitu keuangannya mereka. Sekarang emang kalau andai kata kalian punya keuangan, emang Anda bisa substain di atas masalah keuangan. Dia beli Rio Ferdinand sampai memecahkan klub rekor. Tapi yang terseok-seok dong, SAF awalnya di MU. Ya terus. Sorry. Terseok-seok. Gini sedikit. Kalau kita lihat SAF naikin nama dengan piala, ya kan? Orang tertarik dengan Liga Inggris, dengan klub Liga Inggris, dengan treble dan lain-lain karena pialanya SAF. Oke. Wenger dengan permainan atraktif dan pembangunan klubnya. Ya. Betul, Tapi betul. IPL itu Abramovich menjadi bisa dibilang sebagai titik investor-investor itu masuk ke Liga Inggris. Iya, oke, itu kita akui ya. Jadi lo nggak bisa bahas gimana sulitnya apa segala macam, tapi effortnya dia dengan uangnya dengan segala macam itu bawa nama IPL hampir dia namanya bisa setara dengan SAF sampai atau ngebuang Serie enggak. A kan jadinya Serie A jadi nggak ditonton. Nah itu Calciopoli nggak usah bawa ke Serie A lo. Iya. Jadi nggak apa-apa. Ya udah gue tutup habis itu. Gitu. Jadi jangan bahas yang pelatih nggak bisa ngambil dari owner. Jangan bahas owner yang nggak bisa ambil dari pelatih gitu loh. Masalahnya kalau Angle-nya ini perkembangan Liga Inggris. Ya udah setara, akuin aja setara. Ya, Apakah gitu, lo gini, lo apakah si SAF itu dengan pialanya lebih besar impactnya atau Abramovich dengan uangnya itu bawa Liga Inggris lebih besar gitu loh. Akuin. Dalam perkembangan Liga Inggris. Ya lo nggak apa-apa lo tetap dengan nggak setuju nggak masalah. Iya. Ya, sabar dulu makanya. Piala yang dihasilkan sama SAF sama Arsene Wenger pastinya lebih gede impactnya daripada yang Roman lakuin. Lebih banyak kan Abramovich daripada Arsene Wenger. Nah, iya makanya. SAF? Ya Arsenal. Ya udah kalau Arsene Wenger kalah pun SAF. Bedanya berapa tahun? Enggak gitu. Bedanya berapa tahun? SAF berapa tahun? SAF dari 9 berapa? Abramovich dari 2000. 2 tahun Pak. SAF Abramovich take over 2004 sampai 2020. Abramovich 2004 sampai 2022. Oh, 2022. 18 tahun. Yes. Beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Yes. Champions League sama. Beda. Sama siapa nih? Abramovich 2. Ya. SAF? Oh, SAF-nya bukan Iya. MU-nya ya, SAF 2. Kalau Arsene Wenger? Pup. Kalau Arsene Ya Wenger. kan Arsene Wenger tadi lu Premier League. lu denger dong statementnya. Premier League. Lo Lu juga- statementnya lu denger dong, jangan Iya. kardus-kardus banget anjing. Arsene Wenger bawa Premier League dengan permainan atraktif bukan dengan piala. Kalau mau perbandingan gimana? Mourinho atraktif. Ya enggak kalau lu ngomongin atraktif Arsene Wenger lebih atraktif dong, harus diakuin. Mourinho atraktif. Daripada Mourinho. Mourinho iya semua pelatih di bawah. Enggak, objektif lo kalau gitu lo harus akuin permainan Arsenal dia di Wenger atraktif, makanya bawa Liga Inggris. Biasa. Orang sampai jadi statement kok gimana sih lo? Ya udah, enggak kalau gitu gua Mourinho aja yang jadi pemain atraktif. Gue bisa bilang ini mereka bertiga setara karena Arsene Wenger membawa permainan atraktif, Mourinho dengan pialanya, dan Abramovich dengan uangnya. Sir Alex dengan pialanya, dan Abramovich dengan visi bisnisnya. Ya dia karena kekayaannya gitu kan maksudnya. Apa kan sekarang gue tanya si
dari setelah Abramovich masuk sampai dia keluar siapa Ya best udah owner berarti di begini Premier League urutannya saat ini? bener loh, SAF dengan pialanya, Arsene Wenger dengan atraktifnya, habis itu Abramovich ya udah oke. Ya makanya setara dong. Nah, setara begini dong, begini. Lo enggak dong, kan jadi gua ngomongin setara. Nah, poinnya kan tadi kita Lu ulang aja ya. mau membandingin apa Sir Alex Ferguson dengan atraktif permainannya. Lo enggak, ini soalnya. Ini gue perbandingan dari soal yang dibuat sama produser. Oh, iya dong, dari soalnya lo setuju dong harusnya. Setuju dong berarti. Ya, Kan soalnya pertanyaan, setuju apa enggak SAF sama Arsene Wenger tuh begitu dengan pembawaan si produser oke apa enggak? Udah gini, ini statementnya SAF sama Wenger satu kesatuan. Nah, Satu itu, level. makanya gua arahin ke Ya. situ tadi. Enggak, satu-satuannya tuh apa? Ya pokoknya ini dua pionir Liga Inggris kita anggap. Nggak ada lagi selain SAF sama Wenger. Nah, udah dijawab sama dia enggak ada. Udah ya, ini selevel. Yang kita pertanyakan itu Abramovich selevel atau tidak. Ya jelas enggak, sama-sama memberikan impact yang luar biasa, tapi levelnya nggak setara. Gini. Oh ini itu doang. Enggak lu Gua disgrace nggak bilang lah. Abramovich Lu nggak SAF ada. masa lu samain sama Enggak. Bukan masalah Dengan pionir yang disgrace lu. Gua enggak bahas Wenger deh, kita sampingan sebelum Wenger deh. Abramovich siapa investor-investor Itu yang udah gua mau masuk? ngomong tadi. Itu siapa? Lu paham poin kita nggak sih? Nggak, lu juga paham poin yang dia kasih Lah nggak iya sih? itu kita setuju. Oke. Enggak, lu tuh mengkurung Abramovich kayak nggak boleh dengan investornya dia bisa setara sama Boleh. Enggak. Boleh. Gua Enggak ada yang bilang, ngelarang nggak ada boleh. yang larang, ya kan? Tapi kalau lu setarakan itu sama SAF disgrace. Kenapa disgrace? Arsene Wenger. Kita ngomong Ya Arsene Wenger kita Nggak, ya sampingkan. udah kita ngomong Oke, setarakan. Arsene Wenger kita sampingkan. SAF, gila lu kurang besar apa Ini hal SAF? yang berbeda, ngerti gak sih lo? Ini hal yang berbeda, lo paham gak? Ini hal yang berbeda. Sir Alex dengan trofinya, oke. Heeh. Arsene Wenger dengan permainannya, ini maksain. Oke. Iya enggak apa-apa. Iya oke. Oke. Oke doang tuh. Abramovich juga oke. dengan duitnya. Ini Oke. tiga hal yang berbeda. Ya oke semua Nggak boleh kan? setara tuh giganya. Ya enggak boleh, bukan enggak boleh. Emang enggak setara. Nah, gini, Abramovich nomor 1 di bisnisnya, Wenger dan Sir Alex nomor 1 di sini kan setara juga mereka akhirnya. Enggak setara. Gini Enggak, kan ini setara ya. Masalah ya Arsene Wenger balik lagi Arsene Wenger permainannya. Oke kata lu kan. Nomor satu deh. Nomor kata satu. soal. Iya. Nomor satu. Terus Sir Alex dari pialanya. Nomor 1. Nomor 1. Si siapa namanya? Abramovich. Abramovich. Nomor 1 dari segi bisnis dengan cara dia menarik nanti investor datang. Setelah itu. Gini ya. Nomor Ini 1 saya- jadinya apa? Setara. Apaan sih ini? Saya- Lu enggak jelas giringan. Masa nggak ngerti? Enggak, lu enggak ngerti juga. Enggak jelas, jatuhnya enggak jelas, begitu aneh. Enggak jelas, aneh, terlalu warung. Kalau begitu terlalu warung. Terlalu warung. Oke. Lagi kita nggak lagi bilang Abramovich enggak. Iya, dari loh. tadi kita ngomong Abramovich bilang bukan orang gembel. Abramovich ini orang penting di Premier League. Dia ngasih impact. Cuma kita cuma bilang nggak setara doang. Iya setara di Nggak, posisi di bagian bagian masing-masing. Di posisi kalau bisa kalau lu misalkan kayak gitu. Kalau kita ngomongin- posisinya masing-masing. Menurut gua Arsene Wenger enggak pantas enggak layak dia di setara sama Apaan sih aneh, lu aneh. Lu aneh. Ini dibikin soal tuh pakai data, bikin soal pakai data, pakai mikir. Ya itu lu Guardiola datang udah enak, Guardiola nggak perlu bahas. Aneh lu. Datang udah tinggal berenang. Jacuzzi dibawa-bawa. Kita ngomongin sepak bola. Hal nomor 1 di sepak bola adalah menang winning trophies, bukan bisnis. Makanya dengan Bukan bisnis. bukan bisnis. nomor satunya. Nomor 1 gue bilang. Sriwijaya FC nggak dibayar gajinya. Nggak mau main dia. Beda hal. Nggak mau main. Gara-gara ownernya apa ya berarti? Di tadi yang otak-otakin tuh lu. Gua dengerin. Ketika gue bilang tadi, gue bilang nomor 1 itu trofi. Terus seolah-olah bilang kalau gue bilang bisnis gak penting. Bisnis juga penting. Gue cuma bilang nomor 1 itu trofi. Karena nomor 1 trofi, otomatis pencapaiannya yang trofi akan selalu di atas pencapaian bisnis. Trofinya Trofinya Abramovich bisa diadu. bisa diadu loh sama Arsene Dia Wenger. bilang kan Wenger Yang buat Kenapa Mas ya, gila? Kenapa yang buat kita- Chelsea kuat Gini. itu bukan pelatihnya tapi Abramovich Gini, ya. kenapa gue Dia nggak sesuai sama visinya Abramovich. Kenapa gue masa Cap. pernah bawa Wenger? Karena tadi lu sebutin Wengernya, padahal Pak Produser udah bilang Wenger dan Ferguson itu satu kesatuan. Ya kok bisa begitu Bapak? Kita nggak boleh nusuk satu. Ya makanya gue tahu lu mau ngebahas itu. Iya, aneh lu emang, hasut. Hasut. Gembel hati lu. Lu juga nih, lo bertiga nggak setuju kalau misalnya kalau dari segi bisnisnya Abramovich adalah bisa diakui nomor 1. Oh enggak, gue gak bilang gitu. Kalau ngomong bisnis nomor 1. Iya. Tetapi trofi di atas Masuk bisnis. akal, Mat. Masuk akal nggak? Trofi di atas Allahu bisnis. Akbar.
Gila nih enggak masuk akal. Tapi kan kan yang Enggak di luar kita harus true or false nih enggak masuk akal anjing. Dia menurut lo bisnis lebih dari trofi? Gak lagi bisa lebih. Emang enggak bisa disamain. Disamain. Ya terus udah beda-beda nih. Lo ini udah ada beda-beda. Kan tadi udah gue kasih tahu. Ini gua gabungin deh. Sir Alex Arsene Wenger nomor 1 di pelatih, di bisnis, ya Abramovich. ya iya emang iya. Ya berarti setara dong. Ya nggak setara enggak. Nggak ngomongin setara enggak. Iya bisa juga. Itu kan kita anggap perkembangan Liga Inggris 100%. Jadi mungkin bisnis itu cuma sekitar mereka 20-30%. Nah, itu. Ya boleh dong. Ini kan pendapat gue cuma nengahin. Dia juga bersaing sama yang lain. Dan dia juga menarik Lu investor. paham gak sih point of view kita adalah nih, lu mau Iya, bilang bisnis doang kan, bisnis, enggak, bukan. bisnis. Lu mau bilang gimana terserah lo. Point of view kita adalah trofi di atas bisnis. Jadi mau Abramovich peringkat 1 di bisnis, apa yang dilakukan Ferguson lebih tinggi. Bukan berarti Abramovich gak ada impact-nya. Kalam. Menurut kita sepak bola itu nomor satunya adalah trofi. Ya! Abramovich dengan bisnisnya bagus, membawa pelatih bagus, membawa tim bagus, dan membawa Chelsea dapat trofi, simple. Ya udah Ferguson Tapi kan Trofinya nggak selevel sama SAF yang dia dapetin. Wah berat. Cuman yang di statementnya Papai kan, di statement Papai adalah Alex Ferguson dengan trofinya membawa kalau misalnya dominasi Inggris. Ya, kalau begitu Nggak, kita- sebentar. Enggak, tapi tadi produser juga ngerubah. Produser juga ngerubah. apaan sih lu? Awalnya ngapa dia jadi bilang- menyudutkan Enggak, produser lu? awalnya tadi dia bilang SAF dengan pialanya dan Arsene Wenger dengan permainannya. Terus tiba-tiba dia bilang SAF dan Arsene Wenger satu kesatuan. Nah itu. Maksudnya satu tahun dalam Gua menghadapi Liga gambarin, Inggris. gua nggak ngerubah ya. Gua bilang statementnya gini, Abramovich selevel dengan SAF atau dan Wenger dalam perkembangan Liga Inggris. Oh iya setuju. Iya kan? Berarti yang kita pertanyakan itu Abramovich level atau enggak? Iya kan? Gue cuma ngejambrangin. Kalau Ferguson kita lihat dari trofinya. Ya ini ngejambrangin doang. Wenger itu dari financial status klubnya sama permainan takdir. Ya. Si Abramovich dari sisi take over klub dan bisnis plan kedepannya. Ya udah. Itu Ya apa udah, ngerubahnya? gua nggak ngerubah apa, gua cuma ngejembrengin doang. Tadi mereka berarti salah nangkapnya, berarti Alex Ferguson dan Wenger nggak satu kesatuan. Tapi gini, mereka thriving. Gue bilang kesatuan kenapa? Karena kita bahas Roman Abramovich-nya. Jadi Lawan si Arsene Wenger Wenger sama sama SAF SAF ini udah gue jadiin satu sebagai Nah, ya tandingannya udah. si Roman. Apakah mereka setara apa Kalau tidak? kalau pakai logika lo, berarti seolah-olah kita nih nggak boleh bandingin, seolah-olah semua ini beda. Kalau gitu kelar aja, nggak usah ada statement. Apa sih? Ya, Mat? bukan. Gue bingung nih, Mat. Nggak gini, Mat. Yang satu thriving di trofi. Itu Sir Alex Ferguson, Mat. Yang satu thriving di nggak bikin tim nih. Sebentar. Nah, gue paham. Iya, Gua sebentar. paham. Iya, lu Tapi paham menurut kan? kita trofi di atas bisnis. Kenapa lu nggak mau nerima? Ya lu kenapa? Ya udah. Menurut gue kita yang paling fair di sini. Kita ngakuin tiga-tiganya yang bagus. Ya emang kita juga ngakuin tiga-tiganya bagus. Kayak bagus dan setara. Nggak setara. Bagus iya, setara enggak? Ya udah gue juga bilang Arsene Wenger setara sama Sir Alex Ferguson. Lah ini kan berdasarkan emang nggak setara. Siapa yang bilang setara? Ya, ini kan dia bilang. Ya, ini Kita soalnya satu begitu. kesatuan. Soalnya begitu. Kalau soalnya Ya udah gue bisa. Nggak boleh mempertanyakan gue ya. kalau Statement dari gue udah rapi. Statement dari lu clear. Statement dari lu clear. Maka ini gue dari sini. Dam, lu kan bilang kalau Wenger sama Ferguson bagusan Wenger, emang iya bagusan Ferguson, emang iya bagusan Ferguson. Kalau pertanyaannya itu, pertanyaan adalah Ferguson dan Wenger dan Abramovich. Apakah setara? Apakah Abramovich setara tuh kayak suatu hal yang gimana ya Iya, padahal? Enggak kan? Lu kan bisa bilang dia ya bisa setara tapi di bidangnya masing-masing juga. Anggapannya gini, Mbak. Anggapannya Makanya POV Arsene Wenger sama POV gua sama lu tuh beda, Dipatain POV sama kita sama lu tuh dipatain beda. sama Abramovich. Abramovich. Pas dia datang langsung dipatahin. abis itu Wenger ngapain? ya udah abis itu kalau misalkan iya terus setara gitu gara-gara itu. Enggak, ini tuh kayak ya Allah kayak dia ini yang paling Iya, bener. seakan-akan Ya kita. Allah, dia tuh yang paling Iya, bener. oh. Padahal cuma beda POV doang nih. POV lu adalah itu tiga hal Ya yang Allah, berbeda. ya Jadi, Allah. POV lu bertiga nih ya, itu tiga hal yang berbeda, makanya bisa disandingkan. POV kita namanya sepak bola, itu tuh namanya trofi nomor 1. Sebelum ada bisnis, rebutin itu trofi. Ya emang trofinya juga Nih, dipakai. Trofi Chelsea juga banyak di tangan Abramovich. Makanya karena identitas sepak bola adalah untuk merebutkan trofi. Makanya Sebelum ada Abramovich, trofinya makanya- Chelsea gimana? Habis itu ada Nah, Abramovich. kenapa jadi gini? Pialanya banyak. Kita kerucutin ya. Ini kan sekarang ini cuma beda. Enggak, lu kalau kayak gini apa? gini. Argumen lu adalah
Argumen lu itu melaraskan kita untuk satu Oh, argumen enggak. sama lu. Oh, Lah lu yang kayak gitu dari tadi. Justru Orang enggak. ngomong, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Enggak, Orang gini. ngomong, "Ya Allah, ya Allah." Sekarang kita punya POV yang berbeda. POV kita adalah trofi itu lebih penting daripada bisnis. Di POV kita. Itu bukan statement dengerin. Itu bukan statement lo. Lo bukan. Itu bukan statement Enggak, apa-apa. ini Itu POV-nya. impactnya karena Enggak, itu bukan statement dengerin apa-apa. dulu. Ya emang bukan statement Dengerin apa-apa. dulu, karena trofi lebih penting daripada bisnis, makanya Ferguson lebih besar impactnya daripada Abramovich. Itu POV kita. POV kalian adalah itu 3 hal yang berbeda yang nggak bisa disandingkan. Pola pikir kita udah berbeda. Jadi jangan ya Allahin. Ya Allah. Kenapa dia Allah Gak kelar-kelar. Soalnya kita kan berkaca dari statementnya. Ya, Dari statementnya. emang jawaban gua nggak Gini mengikuti Mat, statement. gini Mat, dari statementnya itu masuk 3 nih. Lu juga nih gini. Lu enggak pernah ngikutin Wenger, kayak harus kan lu ngikutin di sini. Karena lu nyerang Wenger dong tadi. Gua nggak nyerang Wenger. Gua nggak nyerang Nah, Wenger. dia tadi Wenger mulu. Enggak, makanya gua nggak ya enggak dibahas sama dia. gini. Wenger masuk dong ngomongnya kalau gitu. Kenapa ada omongan Wenger di sini? Ya tanya Buat produser, apa? bukan tanya gue. Oh iya dong, berarti lo masukin nih. Ya enggak, kalau Bentar. Wenger Lo dimasukin, emang dimasukin dari awal. Wenger dari segi permainan. Atraktif. Wenger dari segi permainan atraktif. Iya. Setuju. Yeah. Kan tadi ini dijambrangin nih. Dijambrangin nih. Iya, nih. Yeah, nomor 1 nih Wenger nih. Wenger 1 di situ. Yeah. Enggak, lu jangan katro gitu lah anjing. Kenapa jadi sarkas-sarkas gitu, bego? Katro lu begitu. Apa lu Wenger peringkat 1? Apa? Lo apa anjing? anjing? Enggak usah, objektif aja. SAF nomor 1. Astagfirullah. Lo Objektif aja. bego nih orang nih. Kan gua Ini gini, Wenger 1 di style of play. Ya. Ya, oke. Iya. Wenger Ferguson piala. Oke. Abramovich. Bisnis. Ya udah sekarang Ferguson sama Wenger kan satu kesatuan ngelawan nggak Abramovich. Coba sebentar. Statementnya kan sebentar begitu. ya. Pai, gue tanya lagi. Pai ya. Ah, gimana? Tadi kan lu Pertama piala Dam, iya dam, ngelawan. dam, sorry. Kedua permainan atraktif iya di bawah Abramovich. Nggak di bawah Abramovich, Dam. kreditnya ke pelatih lah kalau Dam, itu. sorry gua. Emang Abramovich gua yang klarifikasi- bikin strategi. Gua klarifikasi Jelasin, lagi. jelasin. Kak, tadi lu kan ngejamblangin 3 itu cuma deskripsi kan? Iya. Tapi POV-nya dari bentuk manapun juga nggak apa-apa dong. Kalau gua ngerasa trofi itu nomor 1 dan gua nganggap dia lebih level lebih di atas, nggak apa-apa dong. Gak apa-apa. Tuh, ya udah. Kenapa lu jadi yang bermasalah? Lu yang nggak bisa ngerti Nggak, ini produser. harus agree to disagree. Ya Ya udah. memang ya. Ya Ya Allah. Bareng-bareng. Kalau udah Ya begitu, Allah. ya udah nggak usah jawab, ya Allah. Jangan seolah-olah lu paling bener. Nggak Ya bisa. memang Nggak, ya. nggak salah paling bener. Apa-apa. Nggak salah paling bener. Lu juga emosi lo bentar, Bat. Emosi lo juga ngerasa lo paling bener kan? Gua enggak. Enggak, lo emosi lo juga ngerasa lo paling bener kan? Enggak, biasa aja. Sampai kita ngomong yang aja lu panas. Biasa aja. Biasa. Ya udah. Udah tuh keluar. Udah cukup. Enggak, kita biasa aja. Enggak mungkin lu biasa aja. Udah, sorry. Kita biasa aja kok. Terakhir, Pai. Lu kalau ntar yang nonton ya lu lihat ya sebelum ini gua ngejelasin POV kita berbeda. Iya. Karena pola pikir kita berbeda. Gua enggak pernah bilang lu salah. Pola pikir kita berbeda. Santai aja. Nah, itu lu. Santai. Siapa yang ngomong sekarang? Siapa yang ngomong sekarang? Udah cukup. Ini yang Asik, perdebatan abis ini yang diomongin lagi deh. yang gak bakal ada akhirnya juga karena 1 false 1 true. Pasti begini udah. Tapi menarik, pembahasan menarik, POV masing-masing kuat dan Nggak jelas lain-lain. lu. Hasan paling bego di sini. Jadi kita tutup aja. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Nih. Basya, Ayo Basya, Basya, bro. silakan closing. Saya capek teriak-teriak. Karena kamu emosi. Ya enggak. Karena kamu emosi banget. Bawa Wenger di bapak saya. Emang Oke, Abramovich closing, bukan bapak closing. saya. Kenapa kamu bawa Wenger? Closing. Jangan lupa Bapak di rumah Closing, masing-masing. closing. Ayo. Closing. Udah. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi udah diingatkan ini hanya entertainment, jangan dibawa serius. Enggaknya dibawa keluar dari abis ini nih. Karena kalau lu udah nyampe luar pintu pasti Karim kebalikan sama Yudam pendapatnya karena nih cuman entertainment saja. Ya kan? Ya udah jadi gak usah dianggap serius. sampai dibahas kayak Intinya gak usah dibahas dia gitu-gitulah. Follow. Jangan sok-sok tua lah. Follow semua sosial media di sini. Ada Jerry Julian, ada Arsenal Fox, ada Ponakan Haji Dambong, ada Karim Nasar lagi nanti, ada Hakim Garis and Partners. Dan follow semua sosial media Grombol, Telegram, Spotify semuanya. Oke, let's go. Let's go, bagus. Bagus tuh statement. Itu statement bagus banget anjing. Itu statement tadi.